Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan terutama dalam proses pembelajaran. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah membebaskan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Lalu kemudian yang kedua, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu, asal saya dari Sinjai, tepatnya Sinjai Timur, Desa Bontopale. Saya kuliah di Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Seni Rupa. Nah, di pertemuan kali ini, serta pertemuan-pertemuan selanjutnya, saya akan membawakan materi yaitu tentang pameran seni rupa. Kita masuk pada materi pameran seni rupa. Yang pertama ada pengertian pameran seni rupa. Nah, pameran seni rupa adalah suatu kegiatan penyajian atau penyampaian ide atau gagasan karya seni rupa melalui media karya seni kepada masyarakat umum untuk dapat diapresiasi. Jadi, pameran seni rupa di sini adalah merupakan ajang bagi adik-adik untuk dapat memamerkan karya-karya yang telah dibuat serta diapresiasi oleh teman-teman sekalian. Lalu kemudian kita masuk pada tujuan pameran seni rupa. Tujuan pertama yaitu tujuan sosial, yang kedua tujuan komersial, lalu tujuan kemanusiaan, kemudian tujuan pembelajaran. Jadi ada 4 tujuan dari pameran seni rupa. Kita masuk pada tujuan pertama yaitu tujuan sosial. Nah, tujuan sosial adalah kegiatan pameran seni rupa atau kegiatan pameran karya seni yang dipamerkan adalah untuk kepentingan sosial. Lalu kemudian yang kedua tujuan komersial, yaitu kegiatan pameran karya seni yang dipamerkan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Jadi ada juga pameran yang dilakukan adalah untuk memperoleh keuntungan atau profit. Lalu kemudian yang ketiga ada tujuan kemanusiaan, yaitu pameran karya seni yang dipamerkan untuk pelestarian dan kegiatan sosial kemanusiaan. Jadi, pameran yang dilakukan di sini adalah dengan tujuan pelestarian dari karya-karya atau untuk kegiatan sosial kemanusiaan seperti kegiatan pameran yang dilakukan untuk memberikan donasi kepada atau memberikan donasi atau bantuan kepada masyarakat atau seseorang yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang keempat ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran adalah kegiatan pameran karya seni yang dipamerkan untuk memperoleh apresiasi serta meningkatkan kualitas berkarya. Jadi, tujuan pameran di sini adalah untuk memperoleh apresiasi serta meningkatkan kualitas berkarya. Kemudian kita masuk pada fungsi pameran seni rupa. Yang pertama ada fungsi apresiasi.
Kemudian ada fungsi edukasi, kemudian fungsi rekreasi, serta fungsi prestasi. Kita masuk pada fungsi apresiasi. Nah, fungsi apresiasi di sini yaitu untuk menumbuhkan sikap menghargai karya seni. Jadi fungsi apresiasi di sini adalah bagaimana ketika kita melakukan pameran nanti akan menumbuhkan sikap kita dalam menghargai yang namanya karya seni. Kemudian ada fungsi edukasi, yaitu untuk memberikan nilai-nilai ajaran terhadap masyarakat, terutama apresiator. Jadi fungsi edukasi di sini adalah untuk memberikan nilai-nilai atau ajaran kepada masyarakat, terutama apresiator. Siapa itu apresiator? Nah, apresiator di sini adalah pengunjung atau orang-orang yang melihat atau mengamati karya yang kita pamerkan. Kemudian ada fungsi rekreasi, yaitu untuk memberikan nilai psikis dan spiritual, terutama hiburan. Jadi pameran seni rupa bisa juga sebagai tempat hiburan bagi beberapa orang. Karena ketika kita melaksanakan sebuah pameran, bisa saja ada beberapa atau salah satu karya yang kita pamerkan mampu membuat hati penikmat atau orang-orang yang mengamati karya tersebut menjadi senang atau menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian ada fungsi prestasi, yaitu untuk mengetahui siswa yang berbakat dalam bidang seni. Nah, jadi pameran seni rupa di sini juga berfungsi untuk sebagai ajang atau tempat bagi adik-adik yang memiliki bakat lalu hendak memberitahukan kepada teman-teman yang lain bahwa dirinya memiliki bakat tapi tidak punya tempat atau tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan kepada teman-temannya. Nah, jadi pameran seni rupa inilah adalah tempat bagi adik untuk mengetahui siapa di antara teman-temannya yang memiliki bakat dalam berkarya seni. Lalu kemudian kita masuk pada manfaat pameran seni rupa. Yang pertama yaitu menambah kemampuan dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain. Kemudian yang kedua, menambah wawasan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif. Kemudian yang ketiga, melatih diri dalam hal kerjasama. Yang keempat, mempertebal pengalaman sosial. Yang kelima, melatih sikap tanggung jawab dan mandiri. Lalu yang terakhir, membangkitkan motivasi berkarya seni. Nah, kita fokus pada manfaat yang terakhir, yaitu membangkitkan motivasi berkarya seni. Nah, pameran seni rupa merupakan tempat bagi adik-adik untuk memotivasi diri dalam berkarya seni. Misalnya ketika kita melihat salah satu karya yang menurut kita paling bagus di antara karya-karya sebelumnya yang dapat membangkitkan jiwa berkarya kita atau memotivasi diri kita dalam berkarya seni. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis pameran seni rupa. Yang pertama yaitu pameran tetap. Nah, apa itu pameran tetap? Pameran tetap adalah pameran yang menyajikan
koleksi galeri nasional yang dilakukan 1 tahun sekali. Jadi, maksudnya pameran tetap ini adalah pameran yang dilakukan dengan memajang atau memamerkan karya-karya koleksi dari Galeri Nasional Indonesia yang dilakukan 1 tahun sekali. Nah, ini adalah foto-foto dari kegiatan pameran tetap. Jadi, karya-karya yang dipamerkan di sini adalah koleksi dari Galeri Nasional ya. Kemudian yang kedua yaitu pameran temporer. Nah, apa itu pameran temporer? Pameran temporer adalah pameran yang diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu, minimal 1 minggu dan maksimal 30 hari lamanya. Seperti pameran tunggal atau bersama, pameran kerjasama, dan pameran khusus. Nah, ini adalah foto dari pameran temporer. Jadi, karya-karya yang dipamerkan di sini tergantung dari jenis kegiatan pameran seperti apa yang kita pamerkan, yang mencakup yaitu pameran tunggal atau bersama, pameran kerjasama, dan pameran khusus. Kemudian kita masuk pada pameran keliling. Nah, pameran keliling adalah pameran yang menyajikan berbagai koleksi Galeri Nasional Indonesia atau juga dari luar yang diselenggarakan di berbagai daerah. Jadi, pameran yang kita lakukan ini adalah pameran yang menyajikan atau menampilkan koleksi juga koleksi dari Galeri Nasional dan juga dari luar yang diselenggarakan di berbagai daerah. Maksudnya berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Contohnya misalnya bulan ini kita adakan pameran di Sinjai, lalu kemudian bulan selanjutnya kita adakan di Bulukumba, dan selanjutnya misalnya di Bantaeng, begitu seterusnya. Nah, ini adalah salah satu penampakan dari pameran keliling. Nah, kita bisa menggunakan kendaraan baik itu berupa bus, dan juga bisa saja kita menyewa gedung. Nah, kemudian kita masuk pada perencanaan pameran seni rupa. Nah, sebelum kita melakukan pameran seni rupa, kita harus melakukan atau membuat perencanaan terlebih dahulu agar nantinya kegiatan yang akan kita laksanakan berjalan dengan apa yang kita harapkan. Nah, apa saja yang harus kita rencanakan? Yang pertama yaitu menentukan tujuan pameran. Nah, pameran seni rupa bisa saja dilakukan dengan tujuan edukasi sosial, kemanusiaan, kebudayaan, atau tujuan komersial dalam bentuk penggalangan dana. Jadi, bisa saja tujuan pameran yang kita laksanakan nanti mencakup tujuan edukasi, tujuan sosial, kemanusiaan, kebudayaan, atau bahkan tujuan komersial dalam bentuk penggalangan dana ya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tema pameran. Nah, tema pameran dapat disesuaikan dengan isu kebudayaan atau pendidikan yang sedang hangat dibicarakan. Jadi, tema pameran yang kita angkat nantinya baiknya itu berupa isu kebudayaan atau pendidikan yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian menentukan materi pameran. Nah, materi pameran adalah materi atau isi yang akan diusung dalam pameran, tentunya dalam bentuk karya seni rupa. Jadi, materi pameran nantinya yaitu berupa karya-karya yang akan kita tampilkan atau akan kita pajang nanti pada saat pameran seni rupa. Kemudian selanjutnya yaitu menyusun kepanitiaan. Nah, kepanitiaan pameran umumnya terdiri dari panitia inti dan seksi pendukung masing-masing.
Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membentuk yang namanya kepanitiaan pameran ya. Kemudian menentukan tempat dan waktu pameran. Agar pameran seni rupa dapat terselenggara secara efektif, maka panitia harus mencari waktu dan tempat yang paling sesuai untuk melaksanakan pameran. Jadi waktu dan tempat itu sangat penting dalam mengadakan suatu pameran seni, ya. Jangan sampai waktunya tidak tepat, begitu pula dengan tempatnya, maka pameran yang akan kita laksanakan nantinya tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya yaitu menyusun agenda kegiatan pameran. Nah, agenda kegiatan pameran biasanya disusun dalam bentuk tabel atau diagram dalam mencantumkan komponen jenis kegiatan dan waktu secara jelas. Nah, menyusun agenda kegiatan pameran ini, di sini kita menyusun semua kegiatan yang akan kita lakukan pada saat pameran berlangsung, disertai dengan waktu agar kegiatan kita lebih terarah. Kemudian menyusun proposal kegiatan. Nah, proposal mencakup berbagai aspek terkait kegiatan yang dilakukan, mulai dari latar belakang, tema, tujuan, susunan panitia, anggaran biaya, jadwal, dan sebagainya. Nah, proposal kegiatan ini disusun agar kita mendapatkan persetujuan dari misalnya kepala sekolah ataupun kepala daerah. Lalu kemudian persiapan pameran seni rupa. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan yaitu menyiapkan dan memilih karya. Kemudian yang kedua, menyiapkan ruang pameran. Nah, tentunya kita harus menentukan atau menyiapkan ruang pameran, ya. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan waktu pameran. Yang keempat, menyiapkan perlengkapan pameran. Yang kelima, penempatan karya seni rupa. Nah, penempatan karya di sini juga juga harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai penempatannya tidak sesuai dengan semestinya. Misalnya ketika kita menempatkan atau meletakkan posisi karya dua dimensi, seperti apa penempatannya, misalnya apakah digantung ataupun dipajang di sebuah petisi. Tahu kan apa itu petisi? Petisi adalah tempat memajang karya dua dimensi. Kemudian yang keenam yaitu menyiapkan tata cahaya. Nah, tata cahaya di sini juga sangat penting dalam pemajangan karya ya. Jangan sampai tata cahayanya misalnya ketika kita memajang karya yang sedikit maksudnya pewarnaannya itu sedikit gelap, maka di sini kita memerlukan pencahayaan yang tepat agar karya yang kita pajang itu terlihat sesuai dengan apa yang ditampilkan, maksudnya begitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu menyiapkan sound system. Sound system ini
juga sangat penting ya, terutama saat pembukaan pameran dan bincang karya. Kemudian selanjutnya yaitu menyiapkan media publikasi. Nah, pasti adik-adik sudah tahu media publikasi itu seperti apa, yaitu bisa berupa medianya bisa berupa HP ataupun kamera ya. Nah, sampailah kita pada pelaksanaan pameran seni rupa. Nah, yang pertama itu ada pembukaan pameran seni rupa. Pelaksanaan pameran dimulai dengan cara pembukaan yang ditandai dengan kata sambutan dari ketua panitia serta pembukaan pameran oleh kepala sekolah. Nah, sudah jelas kan pelaksanaan pameran yang dimulai dengan sambutan dari ketua panitia dan pembukaan oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua, menyambut tamu atau pengunjung. Nah, panitia yang bertugas sebagai seksi stand atau penyambut bertugas untuk menyambut pengunjung yang datang dan meminta untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu. Jadi ketika ada pengunjung yang datang, maka seksi stand atau penyambut langsung bertugas untuk menyambut pengunjung, lalu kemudian mengarahkan untuk mengisi buku tamu. Kemudian memandu pengunjung. Nah, selain menyambut pengunjung, seksi stand bertugas untuk membantu pengunjung agar dapat menikmati pameran dengan nyaman. Nah, seksi stand di sini tidak berhenti saja ketika telah mengarahkan pengunjung untuk mengisi buku tamu, melainkan ia harus menemani pengunjung berjalan-jalan untuk menikmati karya yang dipamerkan. Nah, seksi stand di sini harus mengetahui seluk-beluk dari karya yang dipamerkan, misalnya bahan yang digunakan atau tema dari karya tersebut. Karena bisa saja pengunjung nantinya bertanya-tanya, misalnya bertanya tentang mengenai tema pameran, maksudnya tema karya yang dipamerkan ini apa, bahannya apa. Nah, disitulah seksi stand bertugas untuk menjelaskan semua yang pertanyaan dari pengunjung. Lalu kemudian mengamati situasi atau kondisi pameran. Nah, selama kegiatan berlangsung, sesekali panitia atau penyelenggara mengamati situasi dan kondisi pameran untuk memastikan kegiatan berjalan lancar. Nah, di sini kita memang harus sesekali mengecek keadaan dari pameran, apakah berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya yaitu mendokumentasikan kegiatan pameran. Seksi dokumentasi harus mengerti bagian-bagian mana saja yang perlu didokumentasikan untuk keperluan laporan nantinya. Nah, seksi dokumentasi di sini berperan penting dalam mendokumentasikan bagian-bagian atau kegiatan-kegiatan pada saat pameran berlangsung. Lalu yang terakhir yaitu menyusun laporan kegiatan pameran. Nah, laporan disusun sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap kegiatan pameran yang telah dilaksanakan. Nah, jadi laporan yang akan kita susun nantinya merupakan bukti nyata atau bukti fisik ketika kita, maksudnya bukti fisik pertanggungjawaban kita terhadap kegiatan pameran yang telah kita laksanakan. Nah, itu saja materi yang
bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata salah ucap ataupun yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.